Tensi Pilkada Jakarta meningkat setelah DPW PKB Jakarta mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai calon gubernur Jakarta. Bersamaan dengan itu, Anies Baswedan pun langsung menerima dan memantapkan diri maju di Pilkada Jakarta. Berbeda dengan rekomendasi dari DPW PKS yang lebih dulu mengusung Anies Baswedan, Anies masih terlihat wait and see. Mungkin karena waktu itu PKS masih sendirian. Artinya saat PKB juga mencalonkan dirinya, kuota menjadi cukup untuk maju. Manuver PKB memang kerap maknyus, bisa tiba-tiba saja mengubah peta politik secara signifikan. Masih ingat manuver Caimin yang tiba-tiba saja berpindah dari Gerindra ke Nasdem pada Pilpres lalu? Demokrat terlempar, PKS nyaris ketinggalan kereta. Meski kalah, tapi manuver politik PKB terbukti membawa keuntungan buat PKB. Kursi DPR RI PKB bertambah cukup signifikan. Kursi DPRD Jakarta naik 100%, dari 5 menjadi 10. Jadi wajar saja kalau DPW PKB Jakarta mencalonkan Anies Baswedan. Ini saja sudah terlihat manuver PKB membawa keuntungan buat PKB. Ini cara PKB berterima kasih kepada warga Jakarta atas kenaikan suaranya yang cukup signifikan. Terlepas nanti jadi mendukung Anies atau tidak, dinamika politik masih dinamis, tapi PKB sudah berada di depan memainkan peran itu. Bandingkan dengan PKS yang sejak awal sok-sokan mengusung kader internal sendiri, nyatanya mau balik lagi ke Anies, menurunkan target sebagai wakil. Bukan mustahil, nantinya hanya kembali lagi sebagai pengusung. Pengalaman dari Pilpres mengajarkan seperti itu. Muncul pula rumor PKS ditawari mengisi posisi wakil Ridwan Kamil yang digadang-gadang akan diusung oleh Koalisi Indonesia Maju sebagai usaha untuk menjegal Anies. Rumor seperti ini juga muncul di Pilpres lalu dan berhenti sebatas rumor saja. Kalau capres saja tak terjegal, apalagi saat menjadi cagup. Manuver PKB dilihat bukan sekedar manuver itu sendiri, bisa jadi ada sasaran lain yang mau dituju seperti saat Pilpres lalu. Bukan PKB tak tahu menggandeng Anies saat itu bakal kalah, tetapi tetap dijalani karena sasarannya tak hanya Pilpres, bisa jadi Pileg atau Caimin itu sendiri. Manuver PKB di Pilkada Jakarta ini tak hanya menyebut nama Anies Baswedan, tapi juga nama Kaisang Pangarep, putra bungsu Presiden Jokowi, yang bakal dipasangkan dengan Anies Baswedan. Betul-betul manuver politik yang tak terduga dan canggih dari PKB. Kebetulan nama Kaisang sedang ramai dibicarakan pasca putusan MA. Otomatis penyebutan nama Kaisang ini memantik diskusi yang menarik. Koalisi PKB dan PSI belum bisa mengusung satu pasang calon. Butuh satu parpol lagi, tapi ini sebuah terobosan baru. Entahlah penyebutan nama Kaisang ini punya motif politik tersendiri atau tidak. Tapi mau serius, gimmick atau sindiran dari PKB, apapun itu, manuver politik PKB berhasil menyeret PKS, PDIP termasuk Koalisi Indonesia Maju sekaligus terlibat dalam wacana tersebut. Dan bukan mustahil juga sasaran PKB justru koalisi pemerintahan di tingkat pusat. Sebab Pilkada Jakarta tak bisa dilepaskan dari dinamika politik di tingkat nasional. Yang mau serius beroposisi dan berkoalisi terlihat di sini.